Kira-kira ini mencari jawabannya dari segi hakikat ya. Perlunya kira-kira ada jasad ini. Mana tahu di antara kawan-kawan ada pengalaman spiritualnya dalam menjalankan kajian demi kajian. Perlu enggak jasad ini? Pertanyaannya itu. Data-data yang kita sampaikan gini. Jauh lebih dahulu diri rohani itu yang diciptakan Allah daripada diri jasad. Dan diri rohani kita atau diri sebenar-benar diri kita itu kan hal yang primer. Jasad ini kan sekunder. Bergeraknya jasad ini, beraktivitasnya jasad ini kan karena rohaninya. Kira-kira dalam praktek diperlukan nggak lagi rohani apa jasmania ini? Karena menurut saya terdinding kita melihat Tuhan di diri karena ditutupi oleh jasad ini. Apa pendapat kawan-kawan? Sebenarnya sih yang saya mau itu adalah dalam pelaksanaannya untuk memberikan jawaban itu. Kan jarak kita dengan Tuhan yang ada di diri ya, kan karena ada kulit daging ini kan tertutup dia. Kira-kira ada nggak kawan-kawan dalam dia beramal mengamalkan kaji itu? Dia lebih cenderung melihat kepada diri batin. Kita kan sudah menyadari kalau diri zahir ini yang berasal dari tanah, angin, air, api, tanah itu. Dan dia stempelnya la haula wala quwwata illa billah. Lemah. Dan kita kan disuruh menafikan itu, menghilangkan yang ini, sehingga ada kata hancurkan jasad menjadi hati, hancurkan hati menjadi ruh, hancurkan ruh menjadi sir. Kalau hadisnya itu wa fi sadri qalb wa fi qalbi sir wa fi sadri qalb. Di dalam jasad itu ada hati, wa fi qalbi sir. Di dalam hati itu ada rahasia, di dalam rahasia itu berpikir zat. Jadi dari data-data itu, mati itu kan jalan untuk makrifat kepada Allah. Dan itu pun kalimat yang harus digarisbawahi. Mati itulah jalan kita untuk makrifat, untuk bertemu, untuk berjumpa dengan Allah. Ditambah lagi data-datanya, rasa jasmaniah ini kan berbeda dengan rasa rohaniah, gitu. Nah, jadi coba nanti di apa namanya tafakkaru ya, kira-kira perlu nggak jasad ini? Tapi saya mau renungkan dan mencari jawabannya itu dari sisi perjalanan spiritual satu,
Kemudian melihatnya dari kacamata ilmu hakikat atau ilmu tauhid, gitu. Itu pemanasan itu. Baik kawan-kawan sekalian, kita mulai ngaji dengan kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang Allah muliakan, biasa kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, dan dengan penuh keyakinan rasa syukur itu akan dijawab oleh Allah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Kalau kamu kufur, tunggu azabku amatlah pedih. Salawat berserta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan cahaya Nur Muhammad itu semakin terang, dalam artian kita bisa merasakan Nur Muhammad itu ada pada diri kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai pengantar kita harus melepaskan segala keterikatan yang ada pada diri kita. Kita fokus dulu kepada diri sejati kita. Kepala, badan ini, mata, semua yang di diri kita ini bukan diri kita. Diri kita adalah diri rohani, disebut dengan diri sebenar-benar diri. Pikiran kita itu bukan kita, perasaan itu juga bukan kita, emosi kita itu juga, mohon maaf, emosi itu juga bukan kita. Tinggalkan semua itu, hadirnya sadar kita kepada Allah, itulah diri sejati kita. Dan iringi kehidupan ini terutama pada saat kita beribadah, katakan seperti itu, baik ibadah makruh maupun ibadah ghair makruh, sadar akan Tuhan, saya katakan adalah wajib buat kita. Pandanglah diri kita kaku, yang kita sebut dengan kematian si jasad. Kita ditangisi orang-orang yang mencintai kita, terutama istri dan anak-anak kita serta keluarga, sahabat. Dan ingat, itu akan terjadi pada diri kita, dan itu berita pasti. Melalui pengumuman di masjid, di musola, lewat WA itu akan tersampaikan kalau kita berpulang kepada Allah.
Ingat kawan-kawan, kalau yang baik kita lakukan semasa hidup kita, dikenang orang kebaikan itu. Dan orang bercerita tentang kebaikan itu. Menjadi kenangan, menjadi amal kita. Tapi sebaliknya mengganggu kita di alam barzah karena kesalahan kekhilafan yang kita lakukan. Dan itu diceritakan orang. Berduyun-duyun sahabat, keluarga yang jauh, yang dekat hadir bersama kita.